Pemirsa, surga menjadi harapan, tujuan, dan keinginan semua kaum muslim. Maka untuk memasukinya ada cara dan jalurnya. Lalu bagaimana jika ada cara pintas untuk memasukinya? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, perjalanan menuju surga merupakan perjalanan terjauh yang ditempuh oleh manusia dalam hidup ini. Karena itu, kita membutuhkan jalan pintas agar cepat sampai di surga. Tapi adakah jalan pintas itu? Para ulama berpendapat ada sebuah amalan khusus yang bisa menjadi jalan pintas menuju surga. Semua amalan ibadah yang disyariatkan Allah pasti memiliki kebaikan. Tetapi ada sebuah amalan khusus yang paling Allah cintai, sehingga manusia yang mengerjakannya bisa mendapatkan jalan pintas menuju surga. Salah satu amalan yang membuat seseorang bisa mencapai surga dengan cepat dan menjadi jalan pintas adalah membantu kesusahan yang dialami oleh sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia, dan amal yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim, atau engkau menghilangkan suatu kesulitan, atau engkau melunasi utang, atau menghilangkan kelaparan. Dan sesungguhnya aku berjalan bersama seorang saudaraku untuk menunaikan suatu kebutuhan, lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Madinah, selama 1 bulan. Hadis riwayat Tabrani. Dari sini kita bisa memahami, memberikan manfaat dan kebaikan kepada sesama muslim itu lebih dicintai daripada beriktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Syekh Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan, kenapa amalan membantu saudara kita selama 1 hari itu lebih dicintai Allah dibandingkan beriktikaf selama 1 bulan di masjid. Karena sesungguhnya ketika kita membantu sesama muslim atas kebutuhan dunia yang ia butuhkan, maka manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain. Sedangkan ketika kita iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan, manfaatnya hanya dirasakan oleh diri sendiri. Dari sini kita mengetahui amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain dibandingkan amalan yang hanya bermanfaat secara individual. Kita bisa memahami betapa besar dan beratnya beriktikaf selama sebulan penuh di Masjid Nabawi. Tetapi berdasarkan hadis Nabi SAW, ada amalan yang lebih utama daripada itu. Yaitu ketika kita mampu membantu saudara sesama muslim yang sedang dilanda kesusahan. Dan kemudian berkata, saudaraku, apa yang Ana bisa bantu? Insya Allah hari ini saya wakafkan waktu saya untuk membantumu. Engkau ingin makan apa? Saya belikan. Kau hendak pergi ke dokter? Saya akan antarkan. Inilah amalan yang luar biasa dan menjadi jalan pintas menuju surga. Sekali lagi, membantu saudara muslim dalam urusan dunianya dan menegakkan agama Allah lebih utama daripada beriktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Dari sini kita paham bahwa agama Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW bukanlah agama egois dan individual. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Jangan pernah berharap akan masuk surga sendirian. Karena sesungguhnya seluruh penghuni surga itu saling mencintai di dunia dalam bingkai ketaatan. Makanya jangan pernah berharap akan masuk surga karena sholat, puasa, dan zikir semata tanpa pernah memikirkan cara untuk meringankan cobaan yang sedang dialami sesama muslim. Makanya sebelum terlambat, kita harus melakukan muhasabah dan introspeksi. Sudahkah kita bermanfaat kepada sesama muslim? Seseorang yang rutin dan rajin hadir di kajian, namun hatinya tidak tergerak untuk membantu sesama, maka sesungguhnya ia telah gagal dalam menuntut ilmu. Para ulama terdahulu berkata, jika engkau menjadi seorang mukmin, jadilah seseorang yang seperti sungai, jangan pernah menjadi seperti sumur.
Kalau kita melihat sumur, sejatinya airnya susah untuk dimanfaatkan. Ketika seseorang ingin mengambil air di dalam sumur, harus menggunakan alat, misalnya timba atau pompa. Tetapi beda dengan sungai. Air sungai mudah dimanfaatkan, tanpa peralatan untuk mengambil airnya. Cukup dengan tangan, kita bisa meminum air sungai. Kita juga bisa memancing ikan di sungai. Bahkan sungai bisa digunakan untuk berenang. Inilah yang menunjukkan keindahan Islam. Jika semua memahami bahwa membantu saudara sesama muslim itu merupakan salah satu jalan pintas menuju surga, niscaya akan hilang kesedihan dan kesusahan. Karena sesama umat muslim bersemangat meringankan kesulitan dan cobaan yang menimpa saudaranya. Kalau kita perhatikan lebih mendalam dan memahami teladan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mengerti bahwa salah satu tujuan ibadah itu membantu dan meringankan beban dari saudara sesama muslim. Sunnah Nabi itu memberikan senyuman kepada orang lain. Sunnah Nabi itu berbuat baik kepada tetangga, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari kita. Nabi juga memerintahkan agar umatnya berkata yang baik. Jika tidak bisa, Nabi memerintahkan untuk diam. Ternyata, jika kita renungkan, semua perintah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu tujuannya agar seorang muslim bisa bermanfaat bagi saudaranya. Makanya jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan masuk surga hanya bermodalkan sholat yang kita dirikan. Bisa jadi tidak semua sholat yang kita kerjakan itu diterima, karena semua orang pernah merasakan ketika sholat justru memikirkan hal-hal yang lainnya sehingga tidak khusyuk. Jika tidak semua sholat yang kita lakukan itu khusyuk, bagaimana mungkin bisa menjamin surga? Begitu pula ketika mengandalkan amalan puasa untuk masuk surga. Betapa sering kita berpuasa tetapi kurang ikhlas, bahkan ternodai oleh sifat riya. Jika kita tahu tidak semua ibadah kita itu sempurna, maka kita harus bermanfaat bagi orang lain agar mampu masuk surga. Karena sesungguhnya orang yang bermanfaat kepada sesamanya adalah orang mendapatkan cinta dari Allah. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri berkata kepada murid-muridnya, "Mana Sabit?" Dan salah satu muridnya menjawab, "Dia sedang beriktikaf di masjid." Maka Hasan Al-Basri kembali berkata, "Panggillah dia, karena sesungguhnya kita akan membantu urusan saudara kita dan itu lebih utama dari iktikaf di masjid." Mendengar hal ini, salah seorang murid Hasan Al-Basri berlari menuju masjid dan mengajak Sabit untuk turut membantu urusan salah seorang muslim. Dari sini kita memahami bukan berarti tidak ada keutamaan dalam ibadah iktikaf. Poin penting yang harus kita perhatikan dalam menjalankan agama ini adalah jangan sampai ketika beribadah kita hanya mementingkan urusan pribadi tanpa mampu memberikan manfaat kepada sesama manusia. Lalu mengapa hal ini bisa menjadi jalan pintas masuk surga? Lalu bagaimana dengan amalan-amalan lain? Analoginya seperti ini. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada beberapa ayat dan surah yang Allah cintai dibandingkan dengan ayat dan surah lainnya. Misalnya, Allah mencintai ayat kursi. Allah juga mencintai surah Al-Ikhlas daripada surah An-Naba. Allah juga lebih cinta kepada surah Al-Falaq dibandingkan At-Takwir. Tetapi bukan berarti Allah tidak cintai dengan surah An-Naba ataupun At-Takwir. Allah mencintai seluruh isi Al-Quran. Hanya saja para ulama berpendapat beberapa surah dan ayat lebih Allah cintai daripada isi Al-Quran yang lain. Hal ini menunjukkan ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya. Inilah analogi atau perumpamaan mengapa sebuah amalan lebih cepat membuat manusia masuk surga dibandingkan dengan amalan lainnya. Allah telah menetapkan ada perbuatan yang membuat timbangan kebaikan dalam mizan lebih berat dibandingkan amalan soleh lainnya. Amalan yang bisa menjadi jalan pintas menuju surga adalah pertolongan atau manfaat yang kita berikan kepada saudara sesama muslim, kemudian membantu agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, sejak kecil kita selalu dibiasakan melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Makan, minum, pakai sendal dan sepatu, semuanya menggunakan bagian kanan. Ada apa dengan tangan kanan? Lalu apa salahnya dengan kiri? Nah, jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Agar selalu menggunakan dan mendahulukan tangan atau kaki kanan.
Makan dan minum pakai tangan kanan, menerima atau mengambil sesuatu pakai tangan kanan, memakai baju mendahulukan tangan kanan, memakai sandal dan sepatu mendahulukan kaki kanan. Mengapa harus kanan? Ada apa dengan kiri? Bukankah keduanya sama-sama ciptaan Allah yang sempurna? Memang tangan kiri dan tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ada kanan dan kiri menjadi pasangan yang sempurna. Dalam Al-Qur'an sering disebutkan kanan itu sebagai hal positif dan kiri negatif. Misalnya orang-orang mukmin yang masuk surga disebut dengan golongan kanan, sedangkan golongan orang yang masuk neraka disebut golongan kiri. Kiri dan kanan juga menentukan nasib seseorang ketika menerima catatan amal kelak di akhirat. Orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan termasuk orang-orang yang beruntung. Sedangkan mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kiri pasti celaka. Dalam hadis-hadis Nabi SAW, kiri itu identik dengan setan. Karena setan dan jin makan dan minum menggunakan tangan kiri. Maka seorang mukmin hendaknya menggunakan tangan kanan saat makan dan minum. Nabi bersabda, apabila kalian makan, gunakan tangan kanan. Jika kalian minum, gunakanlah tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah memberi nasihat kepada anak kecil bernama Umar bin Salamah yang makan dengan tangan kiri. Beliau menasihatkan, makanlah dengan tangan kananmu dan makan yang ada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bahkan sangat marah ketika ada orang yang makan dengan menggunakan tangan kiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Salamah bin Aqwa. Suatu ketika Nabi SAW melihat orang yang makan dengan tangan kiri. Beliau langsung mengingatkan, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, aku tidak bisa. Beliau langsung marah dan mendoakan keburukan untuknya seraya bersabda, kamu tidak akan bisa. Tidak ada yang menyebabkanmu melakukan hal itu selain rasa sombong. Seketika itu orang ini tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah buruknya tangan kiri, sehingga Rasulullah SAW mendidik umatnya agar tidak menggunakan tangan kiri untuk hal-hal mulia. Bahkan larangan menggunakan tangan kiri sampai harus dilakukan dengan ancaman. Rasul SAW sendiri selalu memberikan contoh dalam aktivitas sehari-hari untuk memulai dengan tangan kanan atau kaki kanan. Sebagaimana penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana dengan anak kidal? Menggunakan tangan kanan menjadi masalah tersendiri bagi anak kidal. Anjuran menggunakan tangan kanan ini berlaku bagi anak atau orang normal, bahkan juga bagi yang kidal. Memang anak kidal kondisinya berbeda, tapi tetap harus dilatih dan dibiasakan menggunakan tangan kanan dengan semangat meniru sunnah. Insya Allah menjadi ladang pahala. Lihatlah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia dikenal di masyarakat Arab sebagai orang kidal. Bahkan julukan kidal melekat pada dirinya saat ia begitu populer sebagai ahli gulat di pasar Ukas Makkah. Sehingga saat ia memeluk Islam, orang-orang masih menyebutnya si kidal telah masuk Islam. Faktanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu membiasakan tangan kanan. Bahkan saat mengayunkan pedang pun menggunakan tangan kanan. Tentu saja ini tidak mudah dilakukan jika tidak dilatih. Tentunya cara melatihnya pun dengan cara yang lembut dan bijak. Jangan sampai menggunakan jalan kekerasan dan cacian. Karena anak-anak kidal menurut psikolog memiliki perasaan yang lebih sensitif dan peka. Jika jalan kekerasan dan cacian dilakukan untuk menghentikan kebiasaan ini, bisa-bisa berakibat fatal. Seperti yang dialami Raja Inggris King George VI yang menjadi gagap dan mengidap penyakit disleksia akibat dipaksa menggunakan tangan kanan. Padahal awalnya ia dominan menggunakan tangan kiri. Wallahu a'lam.